Ya, selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora. Good Morning Jakarta kembali hadir untuk Anda. Dan teman-teman, kali ini kita bergabung dengan rekan-rekan dari Sonora Network. Kita akan sama-sama belajar. Nah, ini topik kita adalah Sales Mastery with Eloy Soluku. Bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan dengan rev selling. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Eloy Soluku. Beliau ini adalah seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, dan managing director of Capstone Group. Sudah bersama saya di studio Sonora pagi ini. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Bima dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Ya, luar biasa cerah banget ya pagi ini Pak. Ini. Kita akan kembali mencerahkan Indonesia. Semangat baru nih Pak. Kalau kemarin kita berbincang mengenai stop asking for referrals. Dan kita kemarin sudah bahas sedikit tentang leads and referrals. Nah, ini kita bisa sedikit mengulang nih Pak tentang yang topik bahasan minggu lalu. Dan kita juga mengajak teman-teman dan para sahabat-sahabat semua yang mau bergabung di perbincangan kita pada pagi hari ini, silakan bisa telepon di 0216337783, bisa SMS 0812-112-9200 atau lewat Twitter. Follow kami @sonorafm92 atau @eloysaluku. Silahkan, Anda bisa tanya-tanya di situ ya di pagi ini. Silakan Pak, kita mau review dulu untuk yang minggu lalu nih. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara mengenai RAVE sales process ya, dan kita tahu RAVE ini adalah singkatan dari Relationship Based and Value Creation Selling, yang kita mengatakan how to sell more by building trusted relationships and professionally competing on value, not price. Jadi bagaimana kita bisa menambahkan, bisa berhasil menjual lebih banyak dengan cara itu membangun hubungan yang baik dengan klien, dengan customer, dengan konsumen, dan kita berkompetisi itu melalui nilai tambah. Kita berkompetisi melalui value dan bukan dengan banting harga. Karena di luar sana banyak sekali kita melihat ketika kita memasuki persaingan di dalam penjualan, maka yang terjadi adalah menurunkan harga, menurunkan bunga. Tetapi tentu kita nggak bisa menggunakan strategi ini dalam jangka panjang karena itu akan mengerogoti profit dari perusahaan. Itulah sebab kita membuat yang namanya RAVE Selling, Relationship Based and Value Creation Selling. Now, nanti teman-teman sahabat Sonora juga yang mendengarkan hari ini kita akan juga nanti wawancara dengan seorang yang sudah malang melintang di dunia penjualan ini, memulai karirnya dari seorang medrep dan akhirnya menjadi seorang manajer di perusahaan farmasi besar di Soho Group, dan sekarang menjadi managing director dari salah satu perusahaan besar yang itu menjual alat-alat kesehatan. Jadi ini adalah nanti beliau akan berbicara mengenai kisah sukses beliau, lalu bagaimana beliau itu melihat RAVE selling ini di dalam industri farmasi dan industri alat-alat kesehatan, dan tentu saja juga bagaimana beliau itu menjalankan konsep ini di dalam industri farmasi dan kesehatan. Nah, sebelumnya kita review dulu ya, Mas Bima. Nah, minggu lalu kita ada bicara mengenai leads. Itu adalah sebagai darah bagi seorang salesperson, khususnya salesperson pemula. Jadi teman-teman yang baru memulai karir sebagai seorang salesperson, medrep, AO account officer dari bank-bank itu, termasuk insurance agents gitu. Mereka mesti punya bank data untuk kemudian mereka itu melakukan namanya prospecting. Nah, leads ini bisa dicari dengan berbagai macam cara. Kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang sahabat yang dia juga pernah menjalani profesi dan sampai hari ini masih di dalam dunia otomotif. Jadi saya tanya-tanya bagaimana mereka jualan mobil gitu ya. Dan tentu sekarang kalau Mas Bima lihat itu di banyak mall-mall itu ada pameran-pameran mobil. Dan ternyata itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan leads, untuk mendapatkan kartu nama. Bahkan di salah satu perusahaan ini mereka itu memberikan target kepada semua orang salesnya itu harus punya minimal 5 kartu nama per hari. Harus itu ya? Harus dapat 5 kartu nama per hari. Nggak tahu bagaimana caranya, terserah. Tapi salah satunya adalah canvassing gitu ya, untuk kemudian nanti mereka prospecting. Walaupun di dalam dunia otomotif tentunya after salesnya itu penting sekali, ya kan begitu ya. Jadi kita melihat mobil-mobil dari China misalnya, dari sisi kualitas mereka tidak terlalu kalah jauh lah. Tetapi kesulitannya adalah kenapa kita sering tidak membeli mobil itu, karena kita kesulitan di dalam service after sales-nya. Nah, jadi itu di dalam dunia otomotif.
Nah, berbicara mengenai leads yang lain, kemarin kita juga berbicara mengenai cold calling, di mana kita punya data-data yang kita dapatkan dari seorang supervisor kita di kantor atau dari seorang sahabat, lalu kita telepon. Nah, saya mengatakan bagi para salesperson pemula, silakan saja melakukan cara ini, karena ini adalah sebetulnya sales proses gaya lama. Silakan saja. Tetapi kalau Anda mau menjadi super salesperson, maka Rave Sales itu mengatakan stop cold calling. Justru ketika Anda bulan-bulan pertama melakukan cold calling, Anda harus punya mindset bahwa saya tidak bisa mempertahankan cara seperti ini terus-menerus. Oleh karena pada akhirnya sebetulnya ini bukan cara yang paling efektif. Cara yang paling efektif adalah bangunlah network, bangunlah jaringan Anda, supaya orang-orang mengenal Anda bersama dengan keahlian Anda dalam menjual salah satu produk atau jasa tertentu. Nah, kemarin kemudian kita berbicara mengenai yang namanya adalah referrals. Ya sama, di dalam sales proses gaya lama juga mengatakan referrals itu penting sekali, referensi itu penting sekali. Jadi caranya bagaimana? Mereka mengajarkan bahwa harus berani meminta referensi. Minta dari siapa? Mintalah dari pelanggan Anda yang puas, konsumen Anda yang puas. Mintalah dari teman-teman, mintalah dari sahabat. Saya mengatakan minggu lalu, silahkan saja melakukannya. Paling tidak itu membantu Anda untuk bertahan hidup. Karena tentu Mas, kalau kita bertanya terus, tekun terus bertanya, masa dari 100 orang kita minta referensi nggak dapat satu pun? Namun saya mengatakan di dalam Rave selling process itu bukan cara yang paling efektif. Kenapa bukan cara yang paling efektif? Karena ada 3 alasan. Minggu lalu kita sudah bahas, sahabat Sonora. Yang pertama adalah alasan kenapa Anda diminta untuk stop asking for referrals. Karena dengan Anda meminta, Anda sebetulnya sedang merusak proses penjualan. Apa maksudnya? Proses penjualan itu seharusnya adalah customer focused. Kita itu berfokus pada konsumen. Kita memikirkannya, melayaninya, memberikan dia manfaat, memberikan dia value. Nah, ketika dia puas, lalu saya meminta, Pak, tolong dong kenalkan dengan teman Bapak nih. Ini supaya kalau mereka butuh training, mereka panggil saya. Nah, di saat saya mengatakan itu, saya sudah memutarbalikkan proses penjualan yang seharusnya. Yang mana proses penjualannya, seperti tadi saya katakan, harusnya saya yang memikirkan mengenai konsumen. Tapi ketika saya meminta bantuan dia, saya lagi memaksa dia untuk sekarang memikirkan tentang saya. Maka di dalam Rave selling process ini mengatakan, jangan lakukan. Yang kedua adalah, kita itu ternyata, kalaupun Mas Bima memberikan saya referensi, lalu saya telepon, kemungkinan besar, orang yang saya telepon itu belum tentu membutuhkan produk atau jasa yang sedang saya tawarkan. Sehingga, betul, kita bisa mengatakan, kan kita tanam benih, yang penting sudah kenalan dulu. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kan mereka bisa telepon kita. Betul, tetapi yang paling efektif sebetulnya adalah Anda itu bertemu dengan klien, dengan konsumen, dengan prospek ketika mereka sedang membutuhkannya. Oleh karena pada saat itu, you are not longer competing with price, but values. Artinya, ketika konsumen menelpon Anda, ketika prospek menelpon Anda, atau Anda bertemu dengan mereka pada saat mereka sangat membutuhkannya, maka di saat itu, Anda tidak akan ditekan dalam hal harga. Justru di situ mereka sudah melihat values-nya, khususnya nanti kalau kita berbicara mengenai proses yang berikutnya, 2 minggu atau 3 minggu ke depan, ketika kita berbicara mengenai presenting your value proposition. Ketika Anda mempresentasikan apa keunggulan dan manfaat dari produk dan jasa yang Anda berikan. Yang ketiga, minggu lalu kita berbicara mengenai, ternyata kita tidak mendapatkan referensi dengan kita meminta, Mas Anto. Ini adalah hasil penelitian dari orang bernama, minggu lalu kita berbicara Julie Littlechild. Ketika dia mengatakan 98% referensi itu diberikan oleh seseorang, bukan karena diminta oleh si salesperson, tetapi karena temannya. Jadi misalnya Mas Bima itu punya seorang teman, seorang atau keluarga yang sedang mencari seorang motivator yang
dia itu theocentric motivator. Nah, karena kita sudah kenal, maka dengan muncul di dalam awareness, di dalam pemikiran Mas Bima untuk, telepon Eloy saja. Jadi 98% Mas Bima memberikan referensi itu karena ada seorang teman, ada seorang keluarga, ada pelanggan yang memang sedang membutuhkan servis dan jasa yang saya berikan. Bukan karena saya meminta-minta. Nah, itulah sebab 3 alasan kenapa saya mengatakan minggu lalu stop asking for referrals. Walaupun saya tidak mengatakan jangan minta sama sekali. Silahkan, karena boleh, sekali lagi silahkan saja. Tapi ya jangan berharap dan jangan berhenti di strategi itu, karena sesungguhnya itu bukan strategi yang tepat, yang efektif dan produktif. Yang paling penting sebetulnya, nah ini yang kita bahas hari ini, bahwa Anda mesti muncul di dalam benak si konsumen Anda atau si calon pelanggan Anda, si target Anda, supaya ketika mereka membutuhkan jasa atau produk yang Anda jual dan tawarkan, mereka itu datang pada Anda. Dan ketika mereka datang pada Anda, maka sekali lagi, di situ Anda tidak akan berkompetisi dengan harga. Karena Anda sudah menang selangkah. Menangnya adalah mereka yang mencari Anda. Nah, pertanyaannya, salesperson akan bertanya, aduh Loy, kalau gampang begitu mah semua orang sales akan kaya raya. Well, teman-teman, sebetulnya it is about mindset. Ini tentang mindset. Tetapi, sekali lagi, ini juga butuh ketekunan dan kerja keras. Salah satunya, minggu lalu kita juga berkata, Anda perlu membangun brand Anda perlu membangun Anda perlu bergabung dengan komunitas bahkan. Dan ketika Anda bergabung dengan komunitas, janganlah di sana Anda menjadi seseorang yang datang sekali hilang, datang sekali hilang. Jadilah orang yang di sana justru jika memungkinkan sebagai pengurus, sebagai penitia, bahkan sebagai seorang pemimpin di lingkungan itu. Nah, di situ nanti Anda ada waktu untuk mengkomunikasikan apa yang Anda tawarkan. Kemarin saya juga berkata, bangun blog. Tulislah kalau Anda sebagai orang yang jualan otomotif misalnya. Saya tahu Anda mengatakan, kalau saya bikin blog, gimana belajarnya? Well, teman-teman, saya membangun yang motivasi success triangle, itu saya memang 3 tahun pertama. Itu, waduh, pontang-panting juga Mas Bima. Tetapi saya tahu, setelah 2-3 tahun saya berjuang habis-habisan, sekarang yang namanya theocentric motivation itu, saya diminta untuk training kapan saja, itu saya bisa melakukannya. Sekarang saya justru lagi membangun namanya ref selling dan coaching. Jadi teman-teman, lebih baik berikan waktu untuk membangun termasuk blog Anda, belajar menulis, tulislah di media-media. Yang penting adalah pilih satu produk atau jasa yang Anda sukai, yang Anda antusias dalam menjualnya, dan kemudian bangunlah brand Anda sebagai seorang yang ahli di dalam bidang itu. Nah, ketika Anda menjadi ahli, maka pasar akan mencari Anda. Nah, tentu nanti bagaimana dengan dunia farmasi? Bagaimana dengan seorang medrep? Nah, nanti ada senior, kita juga akan memberikan testimoni. Ya, paling tidak tadi stop asking for referrals begitu ya, dalam arti nggak usah minta referensi, tapi bolehlah, tetap boleh itu dilakukan, tapi ada cara-cara lainnya. Tadi membangun brand awareness. Nah, kalau dulu pertama kali kita katakan bahwa salesperson itu adalah seperti brand. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana sih supaya kita bisa menang nih untuk memprospek dan yang efektif, nanti bersama dengan Pak Fotuho ya. Beliau ini Managing Director PT Global Dispomedica, nanti akan memberikan testimoninya bagaimana sih perjalanan karir beliau dari yang seorang kanvaser atau metrap begitu, door to door, sampai akhirnya berproses menjadi seorang Managing Director di alat-alat kesehatan. Nanti Pak Elo juga akan berbagi juga bagaimana kita mau bisa melakukan prospecting yang efektif. Baik, tetap bersama kami untuk teman-teman di Sonora Network. Nanti yang mau bergabung silakan. Kita tunggu via Twitter ataupun via SMS di 0812 112 9200. Tetap bersama kami. Baik, kita akan lanjut lagi perbincangan kita di Sales Mastery using Rave Selling bersama dengan Eloy Soluku di pagi hari ini. Pak, ini topik kita menarik sekali, prospecting yang efektif. Kalau kita kemarin sudah belajar lead and referrals, nah bagaimana kita nih bisa memprospek nih supaya efektif? Baik, Mas Bima dan sahabat Sonora,
di dalam rave selling, prospecting ini sebetulnya bisa di skip. Artinya bisa dihilangkan. Kalau Anda mengikuti apa yang saya usulkan di awal, yaitu stop cold calling dan stop asking for referrals. Karena prospecting ini Anda lakukan ketika Anda itu punya bank data yang Anda belum mengenal mereka secara mendalam. Sehingga Anda mesti prospecting. Prospecting bisa melalui telepon, dan dari buku-buku yang kita baca, dari referensi, dari pengalaman, yang kita lakukan adalah kita bisa telepon, lalu kita menawarkan produk atau jasa kita. Namun sebetulnya secara teori, telepon pertama itu tidak boleh menawarkan produknya. Yang dilakukan justru adalah hanya meminta appointment untuk bertemu. Contohnya seperti apa sih, Pak? Contohnya, jadi kalau saya telepon industri saya di dalam dunia training, ya, maka saya akan berkata, kalau saya udah punya nama, let's say namanya Pak Joni, dia adalah seorang sales and marketing director dari perusahaan tersebut, maka saya akan telepon dan berkata, Pak Joni, saya dapat nomor telepon Bapak dari Mas Bima. Ini referensi yang berhasil artinya. Bapak, saya punya satu program yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan penjualan sampai 3 kali lipat dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, dia akan bertanya, oh ya, bagaimana tuh caranya tuh? Nah, kalau bagaimana caranya, maka saya akan mengatakan, Pak, itu sebab saya akan... saya ada waktu untuk bertemu, kebetulan saya ada meeting lain di daerah Bapak, saya akan mampir sekitar jam 10 atau jam 2 sore hari Selasa yang akan datang. Apakah Bapak ada waktu untuk bicara 10 sampai 15 menit saja? Nah, ini adalah cara-cara yang dilakukan, dan ini bisa berhasil, bisa saja ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kalau saya sudah mengenal Pak Joni, maka saya bisa skip proses yang satu ini. Saya justru bisa langsung loncat pada tahap yang berikutnya. Yang mana itu berbicara mengenai building rapport atau establishing rapport. Bahkan kalau kita sudah membangun hubungan baik dengan seseorang, ini pun bisa di skip karena sudah berjalan natural toh. Kita bisa langsung daripada yang step yang berikutnya, yang mana itu uncovering aspirations and afflictions. Namun karena hari ini kita fokus pada prospecting, oleh karena kita nggak bisa tutup mata, masih banyak teman-teman sales di luar sana yang masih menggunakan cara ini, dan yang dilakukan adalah itu kita prospecting itu bisa melalui telepon, biasanya begitu, atau kita kalau memang referensi, setelah kita telepon kita akan datang begitu. Nah, teman-teman dan sahabat Sonora, justru sekarang kita mau bertanya, kalau kita bisa tersambung dengan telepon sekarang dengan Pak. Oh, mungkin nanti Pak setelah break tanda waktu dulu. Jadi beliau ini mungkin Mas Peter juga masih mencoba menghubungi Pet. Coba nanti hubungi Pak Pak Fatuho begitu. Jadi pertama tadi menarik sekali Pak, make an appointment begitu. Jadi kita hanya tinggal buat janji saja untuk ketemu begitu tadi, tahapan-tahapan untuk prospectingnya efektif begitu Pak. Iya, karena kita itu tidak bisa menjual produk atau jasa melalui telepon, kecuali, nah teman-teman ini ada kecualinya. Saya pernah membeli asuransi dan saya tidak pernah bertemu dengan telemarketer. Bisa saja. Untuk dunia asuransi, ini bisa jadi oke, tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini pun hanya salah satu cara. Cara yang lainnya, yang lebih efektif justru adalah membangun hubungan dengan sebanyak mungkin orang, dan membuat orang mengenal Anda sebagai orang yang ahli dalam bidang asuransi. Tetapi khususnya untuk hal-hal tertentu, barang-barang tertentu, apakah itu mobil, ya, farmasi, tentu melalui telepon sih bukan cara yang paling efektif. Nah, kita kayaknya sudah terhubung dengan Pak Futuho. Ini beliau ini di Managing Director PT Global Dispomedica, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eloy begitu. Betul ya. Sekali. Ini dulunya awalnya merintis karir dari bawah begitu sampai menjabat sebagai Managing Director. Kita sapa dulu Pak Futuho, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kabar baik ya, Pak ya?
Kabar baik, gimana di sana? Luar biasa Pak, baik semua sehat di sini. Pak Futuho, ini boleh berbagi cerita nggak nih Pak? Tadi saya Baik. sempat dengar cerita dari Pak Eloy, kalau dulu Bapak awalnya ini seorang metrap juga begitu. Awalnya Baik. merintis karir dari door to door sampai akhirnya berhasil menjadi seorang managing director. Bisa cerita nggak sih Pak? Ya, baik. Ya, saya pribadi punya tentu ketika masih muda punya cita-cita tinggi gitu ya, ingin sukses juga seperti orang lain. Iya. Dan ketika itu yang ada di sekitar saya adalah rekan-rekan di farmasi. Rekan di farmasi, dan akhirnya saya bekerja di farmasi di salah satu perusahaan dari Prancis, itu namanya PT Ronpoleng Rorer gitu ya, ketika itu. Dan apa sih kiat suksesnya gitu ya? Kalau sekarang saya sudah di posisi ini sebenarnya tidak rahasia Pak gitu ya, tidak ada rahasia. Yang ada adalah tentu kita harus mengembangkan knowledge secara terus-menerus gitu ya. Karena begitu banyak ilmu yang terkait dengan profesi di mana kita bekerja. Baik produk, baik customer maupun katakanlah itu manajemen gitu ya. Oke, Pak. Dan marketing atau leadership gitu ya saat ini. Berikutnya adalah konsisten Pak gitu ya. Konsisten artinya banyak sekali tantangan yang kita hadapi dan tentu jangan cepat menyerah gitu. Iya. Dan ketiga adalah resisten justru ya, resisten. Resisten dalam hal tentu ini kan kompetisi gitu, dan ketika kita bertemu dengan customer pasti dia sudah punya hubungan dengan katakanlah kompetitor gitu ya. Iya, Pak. Dan dia tidak mudah atau tidak rela melepas hubungan itu dengan pesaing gitu ya. Dan di permulaannya adalah kita pasti ditolak, ya kita diusir, dan mungkin mereka cemberut gitu, ketus bicaranya lebih kan. Jadi sempat Yang perlu resisten Pak. Jadi Perlu dulunya- resisten. Jadi suatu waktu kita yakin bahwa kita akan bisa mempunyai hubungan juga atau kita bisa berhasil sama dengan orang lain gitu ya. Dan Pak, ketiga, ya. baik. Pak Futuho, jadi tips sukses Bapak tadi adalah mengembangkan knowledge ya, Bapak sampaikan. Betul. Bahwa kita mesti mengenal produknya, customernya, manajemennya, leadershipnya, marketingnya. Juga Ya. harus konsisten di dalam profesi yang kita jalanin. Begitu maksudnya ya Pak ya? Konsisten Betul, di dalam betul, profesi sebagai seorang sales begitu? Betul sekali Pak Eloy. Ya. Seperti itu kita harus konsisten secara terus-menerus. Ya, karena survei mengatakan Pak, ini orang-orang yang masuk di dalam dunia penjualan itu hanya sekitar 1 dari 40 orang yang bertahan setelah 1 tahun. Jadi banyak orang yang masuk dalam dunia penjualan dan ternyata mereka menyerah. Tapi ini waktu Kita mau break dulu nih Pak Futuho. Baik, silakan. Nanti Sorry, disambung lagi Pak. Pak, tetap bersama kita nih Pak Futuho. Ini masih Baik, mau berbagi tips untuk teman-teman dan para sahabat-sahabat semua bagaimana prospecting yang efektif. Apakah nih Pak Futuho tadi sempat dulunya dari door to door pernah sempat mengalami juga rejecting begitu ya, Yeah. sempat ditolak juga dengan kliennya. Tapi nanti kita akan berbagi cerita kembali bagaimana sih dengan perkembangannya saat ini. Apakah saat ini masih menggunakan cara-cara konvensional? Apakah saat ini marketingnya menggunakan konsep ref selling Yes. yang diajarkan seperti Pak Eloy. Baik, tetap bersama kami Pak Futuho dan juga Pak Eloy masih di studio. Masih bersama kami di Sales Mastery with Eloy Seluku, seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan Managing Director of Capstone Group. Dan juga bersama saya di line telepon ada Pak Futuho, Managing Director PT Global Dispo Medica. Pak Futuho masih bersama saya ya? Baik, pagi. Ya, Pak, ini kan apakah Bapak masih menerapkan cara-cara konvensional dalam marketing ini ataukah sudah beralih ke konsep ref selling nih Pak? Ini bagaimana nih untuk industri farmasi dan alat kesehatan? Bisa diterapkan nggak sih Pak ref sellingnya? Persis. Jadi semua bisnis pada ujungnya adalah relationship gitu ya. Ya. Bagaimana memaintain suatu bisnis setelah kita stand up di suatu institusi, tidak harus di-maintain dengan relationship, gitu ya. Jadi relationship itu tidak terjadi di awal, tentu akan terjadi di akhir, gitu ya. Nah, relationship, bagaimana membangun hubungan baik. Ya, tadi dibahas sebelum ini adalah betul sekali adalah frekuensi kontak, gitu ya, atau frekuensi kunjungan, frekuensi pertemuan.
Yang kedua adalah tentu memang produknya yang berkualitas gitu ya. Kalau tidak berkualitas tentu customer pasti suatu saat akan menghentikan hubungan ini gitu ya. Dan berikutnya adalah personal touch gitu ya. Jadi ada hubungan-hubungan personal, bukan saja hubungan produk, tetapi hubungan pribadi dengan pribadi. Nah, saya membagi atau saya di tempat saya itu ada 3 hal mengenai hubungan ini, bagaimana pendekatannya. Ya, Pak. 1, pendekatan saintifik. Pendekatan personal dan komersial. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi kalau pendekatan saintifik tadi saya sudah bahas mengenai bagaimana inovasi produk, kualitas produk dan kenyamanan mengenai produk itu terus menerus harus ditingkatkan. Inovasi ya, Pak ya? Betul ya, inovasi produk itu harus terus ditingkatkan gitu ya. Mengenai personal, tentu ini kan hubungan antar manusia, gitu ya. Jadi perlu ada kebersamaan, perlu ada hobi bersama, atau kita bangun hobi bersama, atau komunitas bersama, gitu ya. Apakah, maaf saya potong ya Pak ya, apakah ini, jadi saya punya seorang kenalan Pak, ini dia jual mobil-mobil mewah. Baik. Gitu ya Pak ya, dan dia itu tidak pernah melakukan prospecting konvensional, dia itu main golf aja Pak. Jadi dia bisa menjual yang mobil yang harga 1 M itu bisa minimal tuh 2 dalam sebulan tuh katanya. Gara-gara main golf dia, ya? Karena ada hobi, dia bertemu dengan banyak orang di itu Pak, golfing aja. Apa Bapak arahnya ke sana atau gimana Pak? Iya. Jadi saya kira itu sudah pertama adalah pasti dia memenuhi need kan customer itu ya, memenuhi need, dan kedua memang kelas kalau kita berbicara targeting atau segmentasi di marketing, maka dia sudah memenuhi 2 unsur itu gitu ya. Jadi ada need, ada targeting, dan berikutnya touch gitu ya, dengan mereka bersama itu akan terbentuk hubungan pribadi. Sehingga secara emosional bisa terjadi transaksi Pak. Nah, Bapak di dalam dunia medrep atau di dunia industri alat-alat kesehatan seperti apa Pak kita membangun hubungan ini? Atau minimal Pak kita lagi berbicara prospecting nih Pak Fatuho. Baik. Waktu kita melakukan prospecting atau menembus hubungan gitu. pertama itu Pak, bertemu dengan dokter itu Pak, seperti apa itu Pak? Ya, memang tadi saya bilang bahwa membangun hubungan di tahap awal pasti jarang sekali terjadi, kecuali kalau ada momentum gitu ya, momentum. Tapi umumnya tentu kita akan menyampaikan mengenai informasi mengenai produk sama referensinya ya gitu ya. Dan kedua adalah kita akan terus membangun kontak yang terus menerus, dan terakhir mencari tahu personal behavior gitu ya, personal behavior dari customer ini. Karena hanya melalui pemahaman dan pengenalan lebih dalam mengenai orang lain, maka kita bisa menyesuaikan service yang kita akan offer kepada customer itu. Jadi tanpa itu tentu kita bias melakukan action gitu ya, dan kita kan prospecting. Kenapa ada prospecting? Sebenarnya kan untuk mengalokasi resources secara efisien gitu ya. Maksudnya gimana itu? Kita nggak lari ke sana kemari. Jadi kita kan tidak dalam satu komunitas rumah sakit contohnya, kita nggak mengunjungi semua orang gitu ya. Betul. Kita akan mengunjungi yang ada relevansi dengan produk yang kita jual. Jadi tentu kalau dihubungkan dengan bisnis yang di tempat kami, tentu kami ada usernya di sana, ada decision makernya, ada recommendation team, ada support, yang semua ini adalah prospecting buat kita. Hanya saja memang kadar kita nge-approach gitu, mereka ini berbeda-beda. Ya begitu. Jadi decision maker yang pertama untuk pemula ini Pak, kita harus kejar habis di saat awal. Pak, kalau Bapak berkenan untuk berbagi, ini decision maker kan punya hubungan dengan medrep lain atau dari perusahaan alat kesehatan lain Pak. Sehingga waktu kita masuk, kan seperti tadi Bapak sebutkan di awal, nggak gampang Kak, gampang mudah supaya mereka akhirnya beralih pada produk kita, walaupun produk ini produk yang baik Pak. Baik. Nah, untuk bridging, untuk
kalau Bapak berkenan untuk berbagi, karena saya tahu ini mungkin rahasia juga, tapi kalau Iya, ada baik, rahasia yang mungkin dibongkar sedikit, seperti apa itu Pak? Ya, jadi kita tahu kan bahwa tadi saya bilang yang kami lakukan adalah pendekatan 3 hal. Ya, Scientific tadi ya. Pendekatan secara saintifik, Ya. pendekatan secara personal, Ya. dan pendekatan secara komersial. Hmm. Apa sih komersial itu gitu ya? Kalau saintifik jelas lah inovasi produk gitu ya. Personal jelas juga tadi bahwa saya bilang ada kebersamaan, personal touch. Tapi ada saya bilang komersial. Apa sih yang ada hubungannya dengan produk ini? Ini adalah hubungannya dengan contohnya kita bangun ruangan di rumah sakit, Pak. Kita donasi alat kesehatan di rumah sakit. Atau kita mau akomodasi satu seminar gitu ya. Oke. Dan ini komersial, Pak. Jadi itu dilakukan oleh man behind the gun, oleh orang-orang yang punya kualifikasi baik gitu ya, atau malah super, malah bisa menang dari orang lain gitu ya. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, Oh, Pak. ini menarik banget nih. Pertanyaan terakhir, Pak. Baik. Bapak melihat hubungan antara salesperson dengan organisasi dengan manajer ini, jadi kami melihat di dalam ref selling itu ini 3 pilar yang mesti mengerjakan bagiannya dengan baik, Pak. Karena kalau teman-teman sales di lapangan terus dipush untuk ayo dong, kejar dong, tetapi dari sisi let's say manajerialnya, atasan mereka yang harus meng-coach mereka juga gitu ya. Lalu dari sisi organisasi sendiri, jadi kami sebutnya itu ref salesperson, ada ref sales manager, dan ada ref sales organization. Jadi yang melihat hubungan ini penting dan melihat bahwa pemberian nilai tambah itu penting, itu bukan hanya mindset dari salesperson, tapi juga manajer-manajernya, dan tentu saja mulai dari top management. Bagaimana Bapak melihat konsep ini? Sangat setuju, Pak Eloy. Ya. Karena salesperson itu satu, dia kita harapkan akan mandiri, Ya. tapi kita juga harapkan di support dari atasannya. Ya. Kami memahami di tempat kami ada 2 hal yang kami utamakan. Satu adalah external motivation, Ya. dan kedua adalah internal motivation atau intrinsic motivation. Ya, Pak. Extrinsic motivation, jadi kita harus tekan 2 hal ini. Everybody happy, everybody menerima benefit. Ya. Jadi organisasi maupun middle manager dan juga karyawan secara bersama-sama ada jawab, tetapi ada reward secara bersama yang mereka terima. Ya. Demikian. Oke, baik. Ini terima kasih lo sharingnya bersama kita nih pagi ini, Pak Mungkin- Fotuho. Selamat beraktivitas nih, sukses untuk Anda nih, ya Pak. Buat teman-teman di studio. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Fotuho. Sukses selalu ya, bertugas Pak. Kembali. Baik, selamat Iya, pagi. nah, ini Selamat pagi, Bapak. teman-teman dan para sahabat-sahabat semua tadi sudah dengar sendiri kan berbagi cerita. Tadi seorang Matrep akhirnya sukses menjadi Managing Director PT Global Dispomedica, dan beliau tadi sudah berbagi ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama kita tetap di acara Sales Mastery with Eloy Saloku. Untuk teman-teman di Sonora Network, tetap bersama kami. Baik teman-teman dan para sahabat-sahabat semua, mungkin ini ref selling bahasannya masih panjang sekali. Kalau udah nggak sabar nih Pak Eloy, ini mungkin mau ngadain acara seminar ya Pak? Seminar sehari? Kita akan mengadakan training sehari, Pak, karena ada banyak sahabat Sonora, para fan kita yang tidak sabar karena ini bisa sampai akhir tahun nih kita berbicara mengenai beginian ya. Jadi akhirnya kita mau membuat Sales Mastery with Eloy Zaluhu, how to sell more by building trusted relationships and professionally competing on value not price. Ini acara akan dilakukan pada hari Kamis 20 Juni 2013 jam 8.30 sampai jam 5 sore. Oke. Jadi sahabat Sonora silakan dicatat ya, kalau lagi nyetir bisa menyingkir dulu sebentar. Dan ini tempatnya di Menara Cakrawala Skyline Building, itu di Tamrin ya, nomor 9. Nah, investasinya 1.500.000 per orang. Oke. Tetapi kalau Anda mendaftar hari ini saja, itu Anda akan mendapatkan potongan early bird 950.000 saja per orang, dan daftar 5 orang gratis orang ke-6 berlaku kelipatannya. Nah, siapa targetnya? Tentu saja semua orang yang menganggap dirinya sebagai salesperson, marketing executive, account officer, medrep, insurance agents, property agents, sales and marketing managers, dan sampai marketing directors. Karena kita akan membahas mengenai
ini mengenai sales mastery using Rave Sales Model, dan Anda mendaftar itu lewat SMS saja, itu di 0813 8578 5704. Saya ulang, jadi tolong masukkan ke dalam handphone Anda, menyingkir dulu, lalu key in 0813 8578 5704. Caranya mudah sekali. Anda hanya tinggal SMS nama, lalu spasi alamat email Anda. Kami akan mengirimkan brosur details mengenai acara kita ini. Ya, jadi 0813 8578 5704. Acaranya pada tanggal 20 Juni 2013, dan Anda dengan mendaftar hari ini, Anda mendapatkan potongan dari 1.500.000 per orang tinggal menjadi 950.000 per orang. Daftarkan hari ini dan melalui SMS, dan nanti kami akan kirimkan detailsnya. Di situ nanti juga kami akan mengundang beberapa sahabat klien-klien kami yang akan berbagi cerita kepada Anda mengenai apa yang mereka lakukan di lapangan berhubungan dengan sales mastery. How to sell more by building trusted relationships and professional competing on value, not price. Oke. Gitu Mas Bima. Jadi disiapkan waktunya untuk Anda dan juga dananya untuk Anda bisa meningkatkan penjualan Anda nanti berkali lipat begitu Pak Eloi ya. Untuk bisa mengikuti Sales Master with Eloi Suluku di seminar sehari ini, sekali lagi SMS 0813 8578 5704, nama kemudian alamat email Anda. Pak, ini tadi kita sudah membahas tentang prospecting yang efektif tadi. Kalau Pak Fotuho berbagi, ada tipsnya tadi, relation harus dijaga, produk yang berkualitas, dan personal touch. Ini menarik sekali loh Pak. Betul sekali. Dan tadi beliau juga ada sempat berbicara ya, saya pikir teman-teman salesperson khususnya Medrep di luar sana yang sedang mendengarkan kita, belajar dari beliau bahwa untuk berhasil dari Medrep menjadi seorang managing director, president director, beliau berbicara memberikan tips 3. Yang pertama adalah itu memang mesti terus-terus menambah pengetahuan, knowledge-nya. Dan knowledge itu bukan hanya produk saja, tetapi juga customer-nya harus kita lebih kenali. Kita juga harus tahu apa itu marketingnya. Nanti ketika kita menjadi supervisor manager khususnya, kita akan juga berbicara mengenai leadership, bagaimana kita coaching. Minggu lalu saya ada kesempatan dipercaya dari Veron Pharmaceuticals untuk kami memulai yang namanya coaching for Pimda. Itu adalah di mana kita coaching and turning Pimda atau supervisors managers into kami menyebutnya itu sebagai great leaders dan juga sebagai excellent coach. Nah, itu juga dibutuhkan sekali. Nah, beliau juga akan ada berbicara mengenai konsistensi dan bahkan resilience, berbicara mengenai ketekunan. Jadi, teman-teman di luar sana seperti yang pernah saya katakan, memasuki industri penjualan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi karena tidak mudah itulah, dan Anda sudah memilih profesi ini, pastikanlah minimal pemasukan Anda, income Anda, itu 3 kali lebih besar daripada profesi yang lain. Karena Anda sudah bayar harganya sedemikian rupa. Apalagi Medrep tadi kita berbicara ya. Saya banyak sekali klien-klien di dunia farmasi ini. Mereka bisa menunggu dokter itu sampai larut malam, Mas Bima. Dan ketika mereka menunggu, ternyata dokternya capek dan dokternya hanya mengatakan begini, besok ketemu lagi ya. Nah, tentu itu terjadi ketika tidak ada hubungan yang dekat. Tetapi itulah realita di lapangan ya. Jadi tadi juga beliau, Pak Futuha, berbicara mengenai scientific. Itu bagaimana pasti product leadership itu harus terjadi. Sebaik-baiknya hubungan di antara kita dengan klien, kalau kita tidak punya inovasi. Itulah sebab di Capstone Group kami, khususnya di dalam bidang divisi training, kami mengembangkan, berinovasi, berkreasi di dalam membangun yang namanya produk-produk. Makanya muncul namanya Success Triangle Motivation Training. Muncul yang namanya Sales Mastery using Rave Selling. Ini adalah bagian dari produk-produk yang berinovasi. Kami berbicara mengenai coaching untuk supervisors and managers yang kami sebutkan sebagai Guides Model. Ini adalah inovasi karena sebaik-baiknya hubungan saya dengan BCA misalnya, dengan Bank Mandiri, dengan Braukol, dengan berbagai macam klien-klien kita. Kalau saya tidak memunculkan training-training dan inovasi baru, maka memang akhirnya hubungan itu pun akan menjadi hubungan yang lama-lama menjadi layu. Kan begitu Mas ya? Jadi tadi juga beliau berbicara mengenai komersial,
bagaimana itu ada hubungan dengan rumah sakit, tetapi personal touch ini juga sangat penting ya. Tapi sekali lagi saya juga mau berbagi sebagai kita di segmen terakhir ya Mas ya. Jadi teman-teman berbicara mengenai prospecting, lakukan cara-cara yang sudah Anda kenal selama ini. Tetapi sekali lagi, jangan berhenti sampai di sana. Yang selama ini dilakukan adalah kunjungan. Jadi semua orang harusnya punya target. Kalau kita sebagai telemarketing bahkan, itu Anda tidak boleh makan siang sebelum Anda memprospek melalui telepon. Misalnya 20 orang dari jam 10 sampai jam 12. Nah, Anda harus berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan melakukan ini. Prospek. Nah, banyak orang yang akhirnya tuh tidak melakukan prospecting itu karena yang pernah kita bicarakan Mas Bima itu takut ditolak. Maka saya nggak tahu apakah saya pernah berbicara di sini, tetapi ada satu perusahaan yang sampai memberikan reward untuk salesperson-nya, sales teams-nya, sales force-nya, telemarketers-nya yang mengalami paling banyak penolakan. Kenapa itu terjadi? Karena penolakan adalah momok yang paling menakutkan bagi manusia dan khususnya adalah orang-orang di sales force. Jadi teman-teman, itu salah satu tips yang bisa dilakukan. Nah, hal yang lain adalah berbicara mengenai yang justru saya mengatakan di dalam reselling. Jangan terlalu lama di dalam prospecting gaya lama ini. Cold calling gaya lama, referensi gaya lama. Sehingga saya akan berbagi 5 hal sebagai penutup. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya pada saat prospek membutuhkan Anda, mereka mengingat Anda. Ini penting sekali. Dan saya tahu, ini tidak bisa dibangun dalam waktu 1 hari atau 1 malam. Waktu saya memulai karir sebagai seorang pembicara, saya juga ditolak di mana-mana, Mas. Saya juga memulainya dengan cold calling. Saya juga memulainya dengan meminta referensi dari teman-teman saya. Ada yang berhasil, tetapi banyak yang tidak. Tetapi dengan berjalannya waktu, dari dulu saya sudah punya konsep ini, bahwa Eloy kalau mau berhasil dalam dunia bisnis, di dalam dunia penjualan, Anda harus muncul di dalam benak prospek Anda. Sehingga waktu mereka membutuhkan Theocentric Motivator, mereka tahu siapa yang akan ditelepon. Waktu mereka membutuhkan reselling yang berhubungan dengan relationship and values, Eloy ahlinya. Ketika mereka berbicara mengenai, wah supervisor kita nih, manajer kita harus tahu cara meng-coaching, Eloy yang dicari. Oke Pak, 5 tips tadi Pak. Nah, 5 tips. Jadi yang pertama adalah teman-teman, itu Anda mesti tahu pastinya adalah produk Anda. Yang kedua adalah target pasar Anda seperti apa. Dan yang ketiga adalah Anda mesti punya sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial. Ketika, ya tadi itu yang saya katakan, ketika orang sedang berbicara mengenai suatu masalah yang Anda bisa memberikan solusi, maka Anda akan mudah direferensikan. Yang ketiga adalah keempat, Pak. Iya, sorry. Yang keempat adalah Anda mesti bisa spesifik sih sebetulnya ya. Anda harus memilih. Anda tidak bisa menargetkan semua dokter, bahkan semua orang. Maka kemarin di salah satu farmasi ini, itu bagus sekali karena mereka sudah mengelompokkan orang-orang tertentu, kelompok sales tertentu, medre tertentu, itu akan mendekati dokter dalam keahlian tertentu. Ini bagus sekali. Oleh karena waktu minggu depan kita berbicara mengenai building rapport misalnya. Anda penting sekali untuk memiliki yang namanya pemahaman minimal general, pemahaman umum mengenai profesi dari dokter atau dari konsumen yang Anda akan ketemuin itu. Yang kelima, Pak. Waktu kita sudah berlalu. Dan yang kelima adalah yang pastinya tekun, Pak. Pantang menyerah. Sudah jadi salesperson dimanapun, kalau Anda tidak punya yang kelima ini, Anda tidak akan berhasil. Jadi tekun, terus berjuang, dan tunggulah. Kesuksesan sedang menunggu Anda. Baik. Ini dia perbincangan kita tentang prospecting yang efektif. Tadi 5 hal, product knowledge perlu diketahui, target pasarnya juga perlu diketahui, unik dan spesial, dan juga Anda spesifikasi, dan tekun yang terakhir. Ini tips dari Pak Eloy untuk prospecting yang efektif bagi Anda semua salesperson. Dan saya Bima. Saya Eloy, katakan, yes I can. Salam sukses. Triangle. Luar biasa. Thank you.